akan membuat kesepakatan kelas, ya, atau keyakinan kelas. Jadi dalam kesepakatan kelas itu nanti kalian membuat keyakinan-keyakinan, nanti ditulis keinginan kalian kelas yang bagaimana, ya. Keinginan kelas itu yang kamu inginkan itu dalam kegiatan pembelajaran itu nanti pengennya yang bagaimana, suasana yang bagaimana, pengennya yang bagaimana, Kak? Jadi untuk kegiatan pembelajaran kita harapkan kita pengennya itu suasana yang aman, yang nyaman, ya tidak? Ya. Jadi nanti kalian membuat keyakinan apa yang baik untuk kita semua, ya? Ya. Seperti contoh, misalnya mencuci tangan, ya, setelah beraktivitas kita mencuci tangan. Nah, itu keyakinan apa yang ada di dalam diri kalian? Tujuannya apa kok cuci tangan? Ini adalah contoh sebuah ya. Tidak karena oh iya, biar tidak dimarahin ibu, biar tidak dimarahin bu guru, aku mau cuci tangan. Nah, itu adalah bukan keyakinan. Kalau keyakinan itu yang timbul dari kesadaran dari diri sendiri. Jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai kesepakatan yang dibuat bersama untuk kita semua untuk demi kelancaran kegiatan pembelajaran kita. Jadi nanti kalian membuat kesepakatan, satu anak nanti saya beri satu lembar kertas, nanti kalian bisa membuat menulis di situ harapan dan keinginan kelas yang nyaman dan aman itu yang bagaimana, ya? Nanti bisa ditulis di situ. Ini nanti bisa ditulis setiap anak membuat satu. Nah, workcard-nya di bawah. Bisa ditulis nanti apa yang membuat kelas kita nyaman itu yang bagaimana. Nah, ya ditulis. Sepeda, ya bisa dipakai. Nanti yang belum punya bisa dipinjam temannya, pinjam. Jadi kalian silakan membuat kesepakatan kelas, yaitu keyakinan kelas yang kamu buat, ya, berdasarkan kesadaran kalian masing-masing. Jadi kamu tuh membuat atas dasar kesadaran diri. Jadi tanpa ada paksaan dari siapapun. Ya, jadi kamu melakukannya itu atas dasar kesadaran diri sendiri. Tidak ada paksaan dari luar ataupun
beda. Kalau kalian sadar dari diri sendiri, tahu ruang kelas apa yang dilakukan, segera dibersihkan tanpa harus adanya suruhan. Ya, jadi kamu melaksanakan dengan kesadaran diri. Semuanya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, nanti bisa ditempel satu persatu, maju ke depan untuk menempelkan hasil keyakinan yang sudah ditulis kalian. Ya, perlu silakan. Bisa ditulis di sini. Nah, ditempel, kan ada berkat. Menjaga kebersihan kelas. Ya, bagus. Jadi kita semua bersepakat. Ini kesepakatan kita buat satu kelas ya. Jadi nanti yang menjalankan juga satu kelas. Lanjut. Saling menghargai, ya bagus. Saling menghargai antar teman, antar guru, antar sesama semuanya. Memakai seragam rapi, bagus. Jadi kita harus menjalankan kesepakatan yang sudah kita buat. Lanjut siapa yang belum? Ayo. Untuk Bapak yang mewakili Kepala Sekolah Cilenyi 1 Tanjung, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator
yang sudah memberikan waktu untuk saya berbicara. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan kasih sayangnya pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesehatan, kenikmatan sehingga dapat mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif yang tentunya ini akan berdampak positif bagi kita semua. Sholawat ma'asalam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Di sini saya mewakili Kepala Sekolah Ibu Karwati karena berhalangan hadir. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh CGP, utamanya kepada Ibu Rina dan Ibu Ewi selaku perwakilan dari SD Negeri 1 Tanjung Harjo yang selalu semangat untuk melakukan kegiatan guru penggerak sehingga kedepannya menjadikan perubahan di SD Negeri 1 Tanjung Harjo menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak panjang saya akan menyampaikan. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan kerja kami yaitu Ibu Rina dan Ibu Ewi yang senantiasa sudah berjuang melalui berbagai kegiatan yang saya pantau, yang saya lihat, yaitu dari awal beliau melakukan kegiatan ini tentu membuahkan kegiatan-kegiatan atau budaya-budaya positif bagi beliau berdua sehingga kedepannya nanti akan merubah SD Negeri 1 Tanjung Harjo menjadi lebih baik atau kedepannya ketika beliau berdua menjadi pemimpin akan menjadikan sesuai sebagaimana kurikulum merdeka, mereka akan menjadikan perubahan yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat juga untuk mengikuti diseminasi atau pemahaman dan penyebaran budaya positif. Untuk itu Bapak Ibu yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih dan senantiasa untuk mengikuti kegiatan ini sampai paripurna. Insya Allah kita akan mendapatkan berbagai ilmu baru yang tentu yang sudah diimplementasikan atau didapatkan oleh calon guru penggerak ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang diikuti, baik secara virtual maupun secara langsung. Bapak Ibu, saya rasa cukup sambutan dari saya atas nama Kepala SD Negeri 1 Tanjung Harjo. Selamat untuk mengikuti diseminasi. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mendapatkan tertular ilmu-ilmu yang bermanfaat dan selamat juga mengikuti sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melakukan kegiatan diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Demi kelancaran kegiatan hari ini, mari kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, penyampaian materi dari Ibu Wahyulina Susanti, Sarjana Pendidikan dari SD Negeri 1 Tanjung Harjo, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat pula Bapak dan Ibu guru kalian, terima kasih atas segala kehadiran yang sudah
kesempatan pada hari ini yang sudah hadir mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman penyebaran budaya positif. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya adalah Wahyulina Susanti dari SDN 1 Tanjung Harjo. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya melaksanakan tugas aksi nyata khususnya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala program. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala program yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup seorang anak, kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan kekuatan kodrat sang anak. Untuk selanjutnya adalah budaya positif. Budaya positif adalah budaya positif yang sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila, sesuai hal yang diharapkan oleh setiap lingkungan keluarga, masyarakat, kelompok maupun lingkungan sekolah. Budaya adalah pikiran, akal budi, adat istiadat, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang sesuai. Salah satu adalah tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang paling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter, yang akhirnya karakter tersebut dan itu adalah dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada siswa. Pengembangan budaya positif di sekolah ditunjukkan agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai positif yang diyakini bersama. Budaya positif perlu dikembangkan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Pada materi kali ini yaitu tentang budaya positif. Budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berikutnya, restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang berikutnya yaitu restitusi, segitiga restitusi. Makna kata disiplin. Makna kata disiplin di sini adalah kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman pada siswa. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan bagi anak sendiri. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteksnya itu pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi
motivasi internal. Internal itu maksudnya dari diri anak tersebut. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, yaitu dorongan atau dari luar, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Untuk nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal yang berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dan sikap perilaku kita atau nilai-nilai merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Berikutnya adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang pertama, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, sehingga ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Berikutnya adalah restitusi, adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa. Untuk selanjutnya adalah budaya positif. Budaya positif adalah budaya positif yang sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila, sesuai hal yang diharapkan oleh setiap lingkungan keluarga, masyarakat, kelompok maupun lingkungan sekolah. Budaya adalah pikiran, akal budi, adat istiadat, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang sesuai. Salah satu adalah tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter, yang akhirnya karakter tersebut dan itu adalah dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada siswa. Pengembangan budaya positif di sekolah ditunjukkan agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai positif yang diyakini bersama. Budaya positif perlu dikembangkan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Pada materi kali ini yaitu tentang budaya positif. Budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berikutnya, restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang berikutnya yaitu restitusi, segitiga restitusi. Makna kata disiplin. Makna kata disiplin di sini adalah kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman kepada siswa.
kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan bagi anak sendiri. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteksnya itu pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Internal itu maksudnya dari diri anak tersebut. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, yaitu dorongan atau dari luar, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Untuk nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal yang berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dan sikap perilaku kita, atau nilai-nilai merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Berikutnya adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang pertama, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, sehingga ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Berikutnya adalah restitusi, adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih hebat, lebih kuat. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang pertama, di sini ada sebuah contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita kok harus memakai helm pada saat mengendarai motor? Alasannya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu alasan kenapa ya naik motor harus memakai helm? Untuk keselamatan, untuk keamanan. Apa karena untuk apa ditilang? Polisi ya. Jadi memakai helm itu ada yang beranggapan itu karena biar tidak ditangkap polisi, ada yang beranggapan untuk keselamatan, ya, di situ. Di situ ada bentuk keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan itu kita yakin bahwa kalau mengendarai motor itu sebaiknya memakai helm demi apa? Keselamatan kita sendiri. Itu keyakinan, nilai keyakinan yang ada pada diri kita. Selanjutnya, mengapa? Ini ada contoh lagi. Mengapa kita harus memakai masker ataupun mencuci tangan setiap saat? Mengapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus cuci tangan setiap saat? Alasannya apa? Menjaga kebersihan. Apa? Mungkin ada alasan. Takut nanti kalau dimarahin ibu, misalnya kalau mau makan, biasanya kalau anak-anak tuh lupa, harus diingatkan dulu dengan orang tuanya. Ayo cuci tangan. Apa karena takut dimarahi orang tua atau harus kesadaran diri? Oh iya, kalau
tidak cuci tangan nanti kotor, kumannya nanti masuk perut, bisa menjadi sakit seperti itu. Jadi kita harus bisa menimbulkan menanamkan keyakinan kepada anak tersebut. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna dan mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Di sini ada bentuk-bentuk pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak perlu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu kita harus saling mengingatkan biar tidak lupa anak-anaknya dari waktu ke waktu. Sini ada sebuah pertanyaan. Ini nanti ada peraturan dan keyakinan kelas. Kenyataan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di sini ada keyakinan apa atau nilai-nilai kebijakan apa yang tertera di dalam keyakinan kelas tersebut. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan apa Bapak Ibu? Oh iya, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa Bapak Ibu itu? Menghargai, baik. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan yang ada itu apa Ibu? Disiplinan. Dilarang melakukan kekerasan, berarti dilarang bertengkar. Itu keyakinan apa yang timbul dari anak yang ditanamkan? Kira-kira apa Bapak Ibu? Mungkin keselamatan mungkin bisa menjaga diri agar lebih baik, jadi lebih menghormati teman. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan, demi kesehatan dan keselamatan Bergantian atau menunggu giliran, berarti membudayakan hidup antri seperti itu. Apa kira-kira keyakinannya? Mungkin menghargai orang lain seperti itu. Menggunakan masker untuk kesehatan Berjalan di kelas dan koridor. Sebaiknya keyakinan apa yang diterapkan di sini? Nah, di sini ada beberapa pernyataannya, yaitu untuk selalu mengembalikan buku ke tempatnya, yaitu keyakinannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, keyakinannya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Demi apa? Keyakinannya untuk keselamatan, menghargai orang lain.
Dilarang menggunakan narkoba. Tujuannya apa? Ya untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, tujuannya keyakinannya adalah menghormati orang lain dan berlatih untuk bersabar. Menggunakan masker tujuannya adalah keyakinannya adalah kesehatan dan keselamatan. Berjalan di kelas dan koridor, maksudnya itu lari ya dengan kurang itu. Keselamatan dan keamanan tujuannya. Untuk berikutnya materinya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu diantaranya itu ada 5. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Kedua, kesenangan. Ketiga, penguasaan. Keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kelima adalah kebebasan. Pada 5 dasar kebutuhan hidup ini adalah bertahan hidup. Bertahan hidup kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Jadi kita itu harus bisa menjaga kesehatan. Kita pun juga harus mempunyai tempat tinggal istilahnya, tempat tinggal dan makan untuk kelangsungan hidup kita, untuk berusaha untuk bisa bertahan hidup. Ada makan, ada minum. Untuk berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini adalah kebutuhan juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, ataupun juga binatang peliharaan. Kan ada yang suka pelihara binatang, mungkin kucing atau kambing. Nah, mereka pun juga saling menyayangi. Dan kelompok di mana kita tergabung. Untuk berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kita itu kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuan diri kita. Kebutuhan untuk dianggap berharga. Bisa membuat perbedaan atas apa prestasi dan keterampilan yang sudah kita lakukan, yang kita miliki. Yang berikutnya adalah keempat adalah kebebasan. Kebebasan ini adalah kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dengan kebutuhan kebebasan, anak itu bisa bergerak, suka mencoba hal baru dan hal-hal yang menarik, atau berkreasi, kreativitas sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Untuk yang kelima adalah kesenangan kebutuhan untuk merasa senang. Jadi anak itu butuh untuk kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan bisa saja didapat dengan bermain dan tertawa, berkumpul dengan teman-temannya. Tanpa kenikmatan apapun pasti akan terasa menyedihkan. Jadi kita itu butuh kesenangan. Untuk selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini diantaranya adalah ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, manajer. Jadi seorang guru itu berperan sebagai penghukum yang menghadir atau menunjuk atau menyakiti, menyindir. Ini kalau identitas gagal ya. Untuk identitas gagalnya, guru itu menghadir, menunjuk, menyakiti, menyindir anak. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Mungkin itu karena dilakukannya dengan nada yang keras, dengan nada tinggi, sehingga membuat anak menjadi takut. Dengan hasil memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Jadi sehingga anak itu untuk menutupi kesalahannya, dia
malah menjadi anak yang suka berbohong karena menutupi kesalahannya. Dia takut untuk dimarahi gurunya. Jadi kaitan dengan dunia itu adalah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi beranggapan kalau gurunya itu mungkin jahat, mungkin galak seperti itu, kurang disenangi anak. Sehingga murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, seperti itu. Dampaknya adalah dia akan mengulangi kesalahan tersebut. Itu kalau di posisi penghukum untuk identitas gabungan. Di sini juga ada pembuat rasa bersalah yang guru berbuat, yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak seperti itu. Ibu kecewa dengan kamu seperti itu. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lebih sekali mengatakan ibu stres, seperti ibu marah seperti itu. Dengan hasil menyembunyikan, menyangkal dan berbohong itu anaknya itu mau menghindar, dia berbohong mengatakan yang tidak sebenarnya. Untuk muridnya biasanya itu ya dia mengatakan minta maaf, tapi dengan dampak pada murid itu murid merasa bersalah atau merasa rendah diri. Jadi anak itu menjadikan kurang percaya diri seperti itu. Untuk teman, guru sebagai teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi gurunya itu menanyakan alasannya kenapa seperti itu. Terus untuk gurunya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah. Coba ibu lihat ya. Dulu ibu pernah bantu kamu, seperti misalnya mengingatkan lah, sehingga menjadikan anak menjadi ketergantungan. Kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru dia sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Dampaknya adalah anak menjadi lemah dan tidak mandiri, dan dia lebih tergantung terhadap gurunya. Untuk berikutnya adalah pemantau. Pemantau di sini seorang guru dalam menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Dia pencapaiannya agak lebih lembut, lebih halus dibandingkan dengan posisi penghukum tadi. Menyelesaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak hitam yang saya peroleh? Nah, beberapa halaman yang harus saya tulis. Itu. Untuk hasilnya, dia akan pada saksi atau dia akan memperoleh hadiah atau lainnya. Dan seperti itu, anak itu akan menjadi tergantung. Kalau misalnya dia melakukan sesuatu, dia akan berharap untuk mendapatkan hadiah. Dan seperti itu, mungkin penanaman yang kurang tepat. Langkah baiknya apabila kalau misalnya anak mau membuat misalnya nilai bagus atau membuat suatu hal yang menunjukkan yang lebih baik, mungkin dengan kata pujian saja, tidak usah menggunakan hadiah-hadiah yang bisa membuat iri pada anak-anak yang lain. Untuk selanjutnya adalah manajer, itu pengakuan pernyataan yang dilakukan pada seorang guru. Dan guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa menjadi untuk memperbaiki masalah ini. Jadi seorang guru menanyakan pada siswa, keyakinan apa yang sudah kamu
buat sebelumnya dan cara memperbaiki masalah itu apa, seperti itu. Untuk menguatkan kepribadian anak, hasilnya itu adalah untuk menguatkan pribadi, untuk menyadarkan diri anak. Murid berkata meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini, jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan-alasan mengapa. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Guru menanyakan kepada siswa, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa untuk kedepannya? Apa cita-citanya? Menanyakan seperti itu. Jadi adalah menstabilkan identitas. Guru bisa berkata atau menanyakan pada siswa, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Siapa yang salah, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada diri kamu sendiri? Jadi seorang guru bisa berkata seperti itu, menanyakan kepada sang anak. Di sini proses yang kedua adalah validasi kebutuhan. Guru bisa berkata, menanyakan pada siswa, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan itu. Kamu punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kalimat-kalimat ini bisa diberikan kepada anak apabila melakukan suatu kesalahan. Misalnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maksudnya ini sikap yang lebih baik atau sikap yang positif. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul atau menyakiti orang lain? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik esok hari? Maksudnya, jadi setiap anak mempunyai keyakinan yang beda-beda, nanti bisa dituliskan. Di situ ada anak yang mencatat masukan-masukan dari murid atau warga sekolah, ditulis di papan tulis atau di secari kertas, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat yang sudah dibuat. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat yang positif. Seperti halnya, jangan membuang sampah pada halaman sembarangan, misalnya seperti itu. Sebaiknya kalau di dalam keyakinan kelas kita, apabila kita membuat keyakinan, itu alangkah baiknya memberikan penanaman pada anak itu untuk menanamkan dalam kesadaran diri. Jadi alangkah baiknya membuang sampah pada tempat sampah. Tujuannya apa? Agar lingkungan kita menjadi bersih. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi dilihat kembali hasil pendapat dari anak-anak tadi. Tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Jadi kita lihat sama-sama apa yang sudah ada, yang sudah kita catat. Nanti yang baik bisa diterapkan, bisa dipakai. Jadi tidak semuanya. Jadi kita ambil yang poin-poin saja. Jadi anak bisa mengingatnya. Setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang
dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi hasilnya itu bisa ditempel, dipajang, jadi setiap anak bisa melihatnya. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas di sini pada kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini keyakinan kelas pada kelas 1. Sedangkan keyakinan kelas pada kelas 5 yaitu selalu bersikap positif. Maksudnya itu bersikap yang baik dan menghormati orang lain. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi apa yang dipunya ya kita jaga, tidak untuk merusaknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Yang bawah ini adalah keyakinan pada kelas 7. Di sini tentara hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi kita berusaha untuk selalu menghormati dan menghargai diri dan orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi kita berusaha untuk melakukan tanggung jawab akan segala tugas yang sudah diberikan kepada guru kita dan menjalankan dengan baik. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi kita itu merasa diterima dan dimiliki. Jadi kita itu harus bisa menghormati orang lain sehingga kita merasa diterima dan dimiliki. Maksudnya itu bisa berhubungan baik dengan yang lain. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas diantaranya adalah 1. Bertahan hidup atau yang bersifat fisiologis. Yang kedua adalah kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga penguasaan, yaitu pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi kita bebas itu dalam arti kita itu punya keinginan pengen berkreasi atas kemampuan kita. Jadi kita itu ingin menyalurkan bakat kita, jadi kita itu bebas. Yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan itu kita pun juga butuh rasa senang pada diri kita agar kita itu tidak merasa sedih. Sedih itu sangat tidak enak pastinya. Ya. Selanjutnya adalah dunia berkualitas. Dunia berkualitas merupakan tempat khusus dalam pikiran yang membuat gambaran dari semua yang diinginkan. Murid juga memiliki gambaran dunia yang berkualitas. Sebagai seorang guru, tentunya kita ingin menanamkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan. Agar tujuannya apa? Agar dapat menanamkan hal-hal yang bermakna serta nilai-nilai kebajikan dalam diri seseorang
kata seorang murid, guru harus mampu menggunakan informasi serta menempatkan diri dalam posisi kontrol yang tepat. Nah, di sini tertera adalah 5 posisi kontrol menurut Dian Gosen. Yang pertama di sini tertulis adalah penghukum. Penghukum itu adalah menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi anak-anak itu biasanya kalau melakukan kesalahan, biasanya itu anak-anak diberi hukuman agar tujuannya agar takut, biar jerah, agar tidak diulangi lagi. Biasanya seperti itu. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, yaitu dengan membuat orang merasa tidak nyaman. Yang ketiga, sebagai teman, mengontrol murid dengan persuasi. Jadi kita harus selalu mengontrol murid. Yang keempat adalah monitor atau pemantau, mengawasi dengan sanksi atau konsekuensi. Kita harus selalu mengawasi sang murid, sang anak. Jadi untuk setiap harinya kita harus tetap selalu memperhatikan. Yang kelima adalah manajer. Manajer itu kita sebagai mentor bagi guru dan murid. Apa yang kita yakini. Jadi kita pun harus selalu mengingatkan, mengingatkan kepada siswa apa yang sudah kita yakini sebelumnya. Jadi anak itu kalau melakukan kesalahan itu dia tahu akan kesalahannya, jadi mereka tahu bagaimana ya cara menyelesaikan. Jadi yang menyelesaikan itu anaknya sendiri. Jadi anak itu sadar akan kesalahannya dan dia berusaha untuk memperbaikinya. Dan 5 posisi kontrol. Di sini ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Identitas berhasil atau sukses di sini ada 2, yaitu kontrol dari luar dan kontrol dari diri sendiri. Ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Guru berbuat, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, di sini guru biasanya itu kalau menghardik itu biasanya dengan nada yang keras, membentak-bentak, marah pada sang anak. Terus guru itu kalau bicara seperti mengancam, awas ya nanti kalau kamu lagi. Dan hasilnya adalah anak itu bisa berontak, menyalahkan orang lain, dia malah berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, sehingga murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid di sini, dampaknya adalah mengulangi kesalahan tersebut. Beda dengan posisi yang manajer. Manajer itu mengajukan pernyataan-pernyataan. Jadi seorang guru itu menanyakan kenapa, sebabnya apa, dengan ada yang halus terhadap anak. Apa yang kita yakini, jadi seorang guru itu mengingatkan pada anak keyakinan apa yang sudah disepakati pada di kelas dulu. Jadi untuk memperbaiki kesalahannya itu, seorang guru mengingatkan pada anak keyakinan apa yang sudah disepakati dulu ya. Terus untuk hasilnya adalah itu adalah penguatan diri, penguatan pribadi, jadi menanamkan kesadaran diri. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Murid berkata, bagaimana cara saya memperbaiki keadaan? Jadi anak berpikir dia sudah melakukan kesalahan, jadi sehingga dia berusaha untuk memperbaiki.
cara apa ya yang baik untuk memperbaiki kesalahan saya. Jadi dia belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalnya dia datang ke sekolahan itu kesiangan mungkin. Nah, di situ dia mempunyai solusi. Solusinya apa? Mungkin dia bisa berusaha untuk menyalakan alarm pada HP, mungkin bisa minta tolong pada orang tuanya untuk membangunkan agar lebih pagi, seperti itu. Untuk dampak pada muridnya, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi hasilnya itu bisa menyadarkan diri anak, dia bisa meyakini yang yang kesepakatan yang sudah diyakini bersama. Jadi anak itu timbul rasa yakin jadi melaksanakannya itu tidak dengan terpaksa, tapi dengan kesadaran diri sendiri. Jadi keyakinan yang timbul pada diri sendiri. Nah, di sini ada tugas pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu, nak. Seperti itu. Di sini, ini adalah membuat orang merasa bersalah. Di sini seorang guru, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, di sini adalah menghukum. Ayolah, lakukan demi bapak dan ibu atau ibu. Di sini peran guru sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, seperti ini adalah pemantau. Guru adalah sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah berperan sebagai manajer, seorang guru sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini penghukum. Jadi anak itu yang apabila melakukan kesalahan, hendaknya jangan langsung untuk dimarahi, tapi kita cari dulu alasannya kenapa, kita tanya dulu. Jadi biasanya itu kalau kesalahan kan ada sebab-sebabnya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini adalah sebuah langkah-langkah yang dapat mampu membuat anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di sini segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Jadi seorang guru, ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pada validasi kebutuhan, yaitu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu tahu punya alasan. Jadi seorang guru itu menanyakan alasan apa yang bisa membuat dia melakukan hal seperti itu. Jadi nilai-nilai yang telah kita sepakati. Jadi guru itu mengingatkan nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama sebelumnya. Kamu ingin menjadi yang seperti apa? Jadi seorang guru menanyakan kembali untuk kedepannya nanti kamu ingin menjadi apa? Gitu. Cita-citanya apa? Jadi dia berpikir, oh iya, tindakan saya ini salah. Untuk kedepannya saya harus lebih baik. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia sempurna
Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah, jadi lebih mengutamakan masalah yang dihadapi. Jadi tidak mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Jadi hanya mencari solusinya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri secara terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Di sini membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Jadi di sini gurunya berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Dari kesalahan itu tadi, seorang guru menanyakan kepada siswanya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkanlah sikap yang lain yang baru. Yang baru maksudnya itu yang lebih baik, tidak mengulang yang kesalahan yang terdahulu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Jadi dia berusaha mencari cara untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, tapi tanpa harus dengan cara menyakiti orang lain atau merugikan orang lain. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, jadi seorang guru menanyakan pada siswa, untuk kedepannya kamu bisa merubah dengan cara bagaimana seperti itu untuk yang lebih baik. Nah, di sini menanyakan keyakinan. Guru menanyakan keyakinan. Nah, di sini anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Jadi seorang guru mengingatkan pada siswa tersebut, kelas yang ideal itu yang seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Nah, menanyakan pada siswa, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Jadi waktu melakukan kesalahan itu, anak ditanya bagaimana perasaan setelah melakukan kesalahan itu. Nah, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Jadi untuk memperbaiki kesalahannya itu, anak ditanya untuk kedepannya ingin bercita-cita sebagai apa. Kalau dia setiapnya seperti itu, selalu berbuat salah, apakah dia mampu untuk mewujudkan cita-citanya kelak? Di sini ada harapan ketika seorang guru memenuhi persoalan yang berkaitan. Guru menggunakan restitusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Guru juga dapat menempatkan diri dalam posisi kontrol yang sesuai. Jadi setiap ada kesalahan, seorang guru harus pandai menempatkan diri dalam posisi kontrol yang sesuai dengan kasus-kasus anak yang berbeda-beda. Menggunakan posisi kontrol yang tepat untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Di sini ada kesimpulan. Sebelum kita dapat menerapkan disiplin pada peserta didik kita, maka hal pertama yang harus kita ubah adalah cara berpikir dan pemikiran serta kesadarannya
Yang kedua adalah anak akan melakukan tindakan positif berdasarkan kesadarannya, bukan karena dipaksa. Yang ketiga, tidak ada anak yang nakal karena tindakan mereka sebenarnya mengacu atas 5 dasar kebutuhan hidup mereka. Mungkin kalau nakal itu mungkin caranya yang salah, yang harus dibenarkan. Sebagai tugas seorang guru, kita harus menuntun, mengarahkan yang benar. Tugas kita adalah mengontrol, mengarahkan ke hal yang positif. Yang keempat, saat anak melakukan tindakan yang negatif, bukan dihukum, tapi menggiring anak untuk melakukan introspeksi atas perbuatannya. Jadi kita mengingatkan. Nomor 5, yaitu ketika anak sudah membuat keyakinan kelas, maka mereka akan dengan sadar melakukannya, dan saat keyakinan itu dilanggar, mereka akan juga dengan senang hati untuk menerima akibatnya. Jadi kesepakatan dibuat bersama, keyakinan dibuat bersama, jadi harus dijalankan dengan baik. Sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Ini waktunya saya berikan kepada moderator. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama memberikan apresiasi kepada Bu Nina. Marilah kita bertepuk tangan bersama-sama. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dari penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Nina, adakah dari Bapak Ibu guru ingin menanyakan atau unek-unek dari penyampaian materi Bu Nina? Ya, Bu Nani. Ya, terima kasih apa yang telah diberikan kepada kami. Tadi saya melihat di situ ada kebutuhan dasar manusia dan salah satunya adalah kebebasan. Di sini yang saya tanyakan adalah kebebasan yang seperti apa? Bu Nina. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bu Nani. Saya akan berusaha untuk menjawabnya. Tadi ada pertanyaan 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini tertera ada kebebasan salah satunya. Kebebasan yang seperti apa? Ya, saya akan coba jelaskan. Kebebasannya adalah kebutuhan akan pilihan. Jadi anak itu mempunyai beberapa pilihan untuk berkreasi, ya, merupakan suatu kemampuan pengendalian diri, arah hidup seseorang dengan kebutuhan kebebasan. Anak bergerak, suka mencoba hal-hal baru atau berkreativitas, menemukan hal baru yang menarik, yang dapat membawa perubahan sesuai dengan kreativitas anak tersebut. Jadi anak itu kalau mau berkreasi, misalnya ingin membuat mainan dari kulit jeruk, misalnya dari mobil-mobilan, jadi anak tersebut itu tidak harus membeli, tapi dia berkreasi untuk membuat sendiri sesuai dengan bakat mereka. Jadi anak itu bisa menyalurkan ekspresinya dia. Jadi dia berkebebasan untuk melakukan hal yang bertujuan positif khususnya, tidak untuk kebebasan untuk hal-hal yang tidak positif. Misalnya saya bebas misalnya meminta mainan teman, misalnya seperti itu. Misal bebas untuk menghina teman, misalnya seperti itu, atau memakai barang milik teman-teman yang tidak suka dendaki untuk dipinjam, misalnya tidak seperti itu. Jadi kebebasan di sini itu adalah kebebasan yang positif, yang baik, untuk berkreativitas sesuai dengan bakat sang anak tersebut. Begitu Ibu Nani.
Cukup. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, cukup ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu. Demikian jawaban dari Rina. Demikian penyampaian dari Ibu Rina atas penyampaian materi diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan oleh diri kita sendiri, terutama Bapak Ibu guru, menjadi contoh untuk anak didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.